Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 19 sampai 22. Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 19 sampai 22. Injil kali ini melanjutkan tema yang sama seperti Injil kemarin, yakni pendapat orang banyak mengenai Yesus. Injil kemarin dimulai dengan Herodes. Injil kali ini, Yesus bertanya tentang apa yang orang pikirkan mengenai dirinya dan bagaimana para rasul menanggapi pendapat tentang siapa Yesus. Ayat 18, pertanyaan Yesus setelah doanya. Pada suatu hari, sewaktu Yesus berdoa sendirian, murid-muridnya datang kepadanya, dan Yesus mengajukan pertanyaan ini kepada mereka. Kata orang banyak, "Siapakah aku ini?" Dalam beberapa peristiwa yang penting, Yesus hadir dalam doanya. Misalnya dalam Injil Lukas bab 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Lalu dalam Injil Lukas bab 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ayat 19, pendapat orang banyak mengenai Yesus. Mereka menjawab, bagi beberapa orang, Yesus dikatakan Yohanes Pembaptis. Sementara bagi yang lain, melihat Yesus seperti Elia atau salah satu nabi yang telah bangkit dari kematian. Seperti Herodes, banyak orang berpikir bahwa Yohanes Pembaptis telah bangkit dalam diri Yesus. Dan sudah menjadi kepercayaan umum pada waktu itu bahwa Nabi Elia akan datang kembali. Semua orang memiliki harapan akan kedatangan Nabi yang dijanjikan Musa. Lalu ayat 20, pertanyaan Yesus kepada para murid. Setelah mendengar pendapat orang banyak, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Menurut pendapatmu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias dari Allah." Petrus mengakui bahwa Yesus adalah pribadi yang dinanti-nantikan oleh umat, dan Yesus datang untuk memenuhi janji itu. Ayat 21, larangan untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Kemudian Yesus memberi perintah yang tegas untuk tidak mengatakan hal itu kepada siapapun. Saudara dan saudari, mengapa Yesus melarang? Pada waktu itu semua orang mengharapkan kedatangan Mesias, tetapi masing-masing menurut pemikirannya sendiri. Ada yang mengharapkan Mesias sebagai raja, imam, nabi, dan lain-lain. Tampaknya tidak ada yang mengharapkan Mesias sebagai hamba, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesaya. Mesias yang melekat pada Yesus, yakni Mesias dengan salib. Karena itu Yesus kembali dalam pemberitahuan yang kedua, menekankan akan penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Ayat 22, pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Yesus melanjutkan dengan mengatakan, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat,
lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pengikut Yesus mesti melalui perjalanan dari Galilea sampai Yerusalem, jalan pelayanan, konflik, kematian, dan kebangkitan. Salib bukanlah kecelakaan dalam perjalanan. Salib menjadi bagian dari perjalanan kita. Saudara dan saudari terkasih, refleksi pribadi bagi kita. Apakah yang menghambat kita untuk mengenali dan mempercayai Yesus di zaman ini? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.